Salam kenal semua, perkenalkan nama saya Septian Putra Saragi, nomor induk mahasiswa 0549861123, jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UTD Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah praktikum transaksi. Di sini seperti laporan yang saya tulis, di sini saya akan buat satu contoh praktikum transaksinya menggunakan tugas sebelumnya, yaitu basis data yang telah dibuat di tugas 2. Dan di sini basis data yang saya buat adalah basis data Puskesmas. Langsung saja kita masuk ke aplikasi exam browser-nya. Di sini bisa kita lihat, di sini sudah ada basis data atau database Puskesmas yang sebelumnya, dan kita akan melakukan transaksi. Ya, transaksi yang pertama yaitu menggunakan perintah commit. Di sini penjelasan tentang commit, ketika coding yang kita buat tidak kita tambah commit, maka walaupun nanti prosesnya berhasil, tapi hasil insert data itu tidak akan muncul di tabel atau di tabel basis datanya. Tapi kalau kita menggunakan perintah commit, maka data yang kita insert itu akan tampil. Kita akan coba. Langkah pertama, di sini kita klik database Puskesmas, lalu kita pilih roundiness. Di sini sudah saya buat sebelumnya beberapa transaksi, tapi salah satu contoh transaksi untuk commit itu, yang pertama itu adalah di transaksi pertama, transaksi 1. Kalau kita lihat di sini kode codingnya, di sini ketika saya coba tanpa menggunakan commit, berhasil, tapi datanya tidak tersimpan di tabel atau tidak ada di tabel. Lalu saya coba lagi dengan menggunakan transaksi 2, dan di transaksi 2 ini saya buat kalimat commit di dalamnya, dan akhirnya berhasil. Dan untuk melihatnya, kemarin saya coba panggil di MSQL-nya call transaksi 2, dan muncul di pasien, tabel pasien itu nama data yang saya insert tadi, yaitu si Tito, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jadi di sini untuk perintah di commit itu sesuai dengan penjelasan di modul, kalau menggunakan perintah commit, maka data yang kita insert akan tersimpan di tabel. Selanjutnya, kita menggunakan rollback. Sama di sini rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi di sini kalau kita menggunakan perintah rollback, itu berarti kita menggugurkan atau menggagalkan perintah yang sedang berjalan. Di sini saya kasih contohnya di transaksi 3 yang telah saya buat. Di sini bisa kita lihat codingnya. Di sini saya buat perintahnya sama seperti mengikuti modul yang ada. Di sini kita buat suruh menginsert pasien yang namanya Hanif, Jalan Babakan Loa nomor 22L. Tapi karena kita buat perintah rollback di sini, maka data yang kita insert atas nama Hanif ini tidak muncul di tabel atau tidak jadi karena dianggap gugur. Tapi untuk mengganti nama pasien, update set nama pasien Septin di nomor ID 22 ini berganti. Jadi nama sebelumnya itu saya buat di awal ketika saya insert itu adalah Fatimah, jadi ganti menjadi Septin karena perintah yang telah dibuat ini. Lalu setelah itu bisa kita lihat di tabelnya yang telah saya buat. Ya, ini tadi sebelumnya di tabel ini adalah namanya Fatimah. Karena kita udah buat, kita ganti update menjadi nama Septin, maka dia udah berganti. Tapi karena kita buat rollback, jadi nama Hanif itu tidak muncul sebelumnya. Tidak ada di sini. Selanjutnya kita ke checkpoint, transaksi keempat. Di checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Sebagai contohnya, di sini sudah saya buat transaksi keempat. Bisa kita lihat codingnya. Di sini bisa dilihat kita akan insert ID pasien, artinya kita akan insert tambah data lagi di tabel pasien. Tapi di sini ada 3 data yang akan kita simpan, yaitu data yang pertama Hanif, yang kedua Tina, dan yang ketiga itu Lupi. Seperti sintak ini. Dan di sini ada rollback to set point
set.1. Jadi di sini ketika nanti kita simpan, data yang tersimpan itu hanya ID 77 yaitu Hanif dan ID 9999 yaitu Lupi. Sedangkan untuk ID 888 atas nama Tina tidak tersimpan karena dia rollback seperti perintah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan bisa kita lihat di tabel pasiennya, lihat Hanif, Lupi. Hanif dan Lupi tersimpan, sedangkan yang Tina tadi tidak karena adanya perintah rollback. Itu untuk di checkpoint. Selanjutnya kita ke trigger. Di sini bisa kita lihat trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Untuk melakukan trigger ini kita harus menambahkan dua tabel lagi. Jadi di sini yang seperti saya jelaskan, saya telah menambahkan dua tabel lagi. Yang sebelumnya ada 6 tabel, di sini saya tambahkan dua tabel yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Dan di sini bisa kita lihat di tabel obat sudah saya input datanya, yaitu ada amikacin, ada amoxicillin dan betadine. Dan ini sebelumnya di amoxicillin ini stoknya 20, tapi menjadi 15 karena kita sudah lakukan yang namanya trigger tadi. Oke, di sini saya akan lihatkan. Pertama penambahan tabel tadi. Jadi di sini dari data ini ketika kita sudah tambahkan tabel bisa kita lihat dulu di signernya. Bisa kita lihat di sini. Sebelumnya di sini ada 6. Karena kita udah tambahkan 2 lagi yaitu obat dan transaksi obat, bisa kita lihat dari show hidden table list, kita klikkan yang puskesmas obat dan puskesmas transaksinya. Dan di sini bisa kita lihat obat dan transaksinya sudah saya klikkan sebelumnya, dan ini sudah saya create relationship-nya juga. Jadi ini bisa dilihat sesuai dengan di modul. Sudah saya tambahi. Lalu kita akan lihat di trigger-nya. Kita lihat di sini di trigger. Kita lihat codingnya. Ya, di sini trigger update obat set stock new jumlah where ID obat new ID obat. Jadi ini coding yang telah saya buat untuk trigger. Setelah ini nanti dibuat, kita go dan sudah selesai. Lalu di transaksi obat ini kita isi atau insert datanya. Jadi di sini sudah saya insert datanya. Bisa menggunakan coding SQL atau langsung menggunakan PHP MyAdmin atau di SAM-nya langsung kita buat insert data juga. Di sini saya langsung menggunakan SAM-nya. Di sini saya buat ID transaksinya 2, ID pasiennya kita lihat di sini. Ya, ID transaksinya 2, ID pasiennya di sini saya ambil ID 2222 atas nama Septin, baru ID obatnya yaitu A002 yaitu amoxicillin tadi, dan saya ingin beli itu adalah 5 buah. Kalau tadi di obat harganya satu biji itu 15.000 satu paketnya, ini saya beli 5 jadi sekitar 75.000. Setelah saya go di sini, lalu kita kembali lihat tabel obat. Di sini bisa kita lihat tabel obat yang tadinya 20 menjadi 15. Karena dari perintah trigger tadi, sehingga stok obatnya berkurang. Itu untuk yang di triggernya. Kita masuk ke praktikum basis data terdistribusi yang kedua, yaitu yang pertama konfigurasi pada komputer 1. Konfigurasi pada komputer 1 sama seperti di awal. Di sini karena memang di exam kontrol panel examnya sudah saya aktifkan, di sini bisa kita langsung mulai. Yang pertama kita pilih dulu basis datanya, yaitu saya pilih puskesmas. Lalu siap itu kita ke dua, yaitu basis data terdistribusi. Di sini fokus dulu ke komputer 1, kita konfigurasi terlebih dahulu. Yang pertama di sini di PHP MyAdmin-nya kita klik menu replication. Ya, di sini ketika di sini memang tertulis puskesmas not replication karena sebelumnya sudah saya buat dan berhasil, sehingga tidak bisa dilakukan untuk kedua kalinya. Tapi saya akan kasih langkah-langkah ketika tadi saya kerjakan. Yang pertama di replication ini kita klik, lalu di primary replication ini kita pilih database mana yang mau kita replication. Kalau di tempat saya tadi saya pilihnya itu adalah puskesmas. Setelah saya pilih, lalu saya copy 4 baris perintah. Ketika saya klik puskesmas, database puskesmas, ada 4 baris perintah. Ini saya copy. Lalu setelah itu saya buka kontrol panel SAM
sumnya, lalu di tombol config yang ada di MySQL ini saya klik, baru saya klik my ini, lalu di file ini yang file 4 baris tadi saya copy pas di bagian yang saya blok, dimana pas di bawah log error MySQL error.log ini, di situ saya copy. Setelah saya copy, saya save atau Ctrl S. Setelah itu, di sini saya stopkan lagi dua-duanya, lalu saya startkan lagi. Setelah itu, saya go, saya balik lagi ke replication lalu di go. Maka setelah itu akan muncul informasi yang harus diketik, di mana informasi ini username ini nama replika yang mau kita buat. Di sini saya buat server 1, hostname-nya ini adalah ID address dari server atau komputer 2 yang mau kita buat nanti. Ini adalah IP dari komputer 2. Di sini passwordnya, supaya nanti ketika kita buka kita di server 2, password yang kita buat ini kita buat. Setelah itu kita go, dan akan muncul dia tabel seperti ini. Kita akan lihat tabelnya ya, akan muncul tabel seperti ini. Dan setelah itu ini bisa kita ekspor, lalu kita ekspor di sini. Nanti datanya akan terdownload. Setelah itu bisa kita simpan di flash disk. Selanjutnya konfigurasi komputer 2. Di sini kita harus menyiapkan basis data yang telah kita impor, yaitu basis data Puskesmas, ke dalam flash disk. Setelah itu flash disknya kita sambungkan ke port di komputer kedua, di mana komputer kedua itu sistemnya Ubuntu. Setelah itu nanti sistem akan mendeteksi perangkat tersebut. Selanjutnya kita salin file, kita buka filenya, kita salin, dan kita pastekan di lokasi yang mudah diakses. Contohnya itu di folder dokumen. Selanjutnya kita aktifkan database melalui SAM app-nya. Kita buka control panel SAM app-nya. Lalu kita aktifkan Apache dan MySQL-nya dengan cara buka terminal, lalu akses direktori SAM, tekan enter. Lalu ketikkan coding yang ada di bawah ini, yaitu bash cd opt lampp. Itu jalankan SAM-nya. Lalu diminta memasukkan password yang sudah kita buat di konfigurasi komputer 1 yang kemarin. Selanjutnya, aktifkan kembali servernya seperti biasa di kontrol panel SAM-nya, dan pastikan dalam status running. Setelah itu, buat basis data baru, pilih basis data, pilih menu import, unggah file. Selanjutnya itu selesai import. Setelah itu file yang kita pilih lalu klikkan go. Jika proses importnya berhasil, maka database bisa kita lihat tabel basis data yang kita ekspor dari komputer 1 telah muncul di dalam basis data Puskesmas pada komputer 2. Selesai. Sekian penjelasan saya tentang langkah-langkah praktikum Tuton 3 yang saya lakukan. Kurang lebih saya minta maaf dan terima kasih.